Bagaimana dengan orang yang rajin ibadahnya, rajin sholat dan yang lainnya, tapi akhlaknya tidak baik kepada keluarganya, Ustaz? Iya, tentu saja kehidupan kita ini harus kita berikan haknya semuanya. Ya, tidak boleh ada satu kewajiban yang kita lakukan kemudian tertinggal kewajiban yang lain. Dalam artian mesti seimbang semua ya hak dan kewajiban itu. Jadi kalau ada orang yang contoh kasusnya disebutkan sang penanya tadi, dia ada orang yang rajin ibadah, ya, rajin sholat, akan tetapi buruk akhlaknya terhadap tetangganya. Ya. Yang lebih lucu lagi adalah mungkin ada orang, ya, saya kembangkan ini pertanyaan, mungkin ada orang yang sebaliknya, justru dia tidak sholat, dia tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tapi bagus sekali akhlaknya terhadap tetangganya. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya ini? Bagaimana mendudukkan persoalannya? Yang pertama, bagus ibadahnya, ya, bahkan mungkin hitam jidatnya, ya. Orang kenal dia ahli ibadah, tapi sangat buruk akhlaknya terhadap, ya, mungkin keluarganya, suka memukul, suka ini dan itu. Maka yang pertama kita katakan jangan sampai dia berhenti beribadah karena akhlaknya yang belum sempurna. Dan jangan bagi orang yang mengetahui bahwa seperti itu keadaannya, jangan dia mengatakan berhenti saja sholat. Karena tidak ada arti daripada ibadah yang kamu lakukan itu ketika engkau memiliki akhlak yang seperti itu. Akan tetapi kita katakan, ibadahmu itu memang merupakan kewajibanmu, yang tersisa bagimu adalah bagaimana meningkatkan muamalah. Sebab ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hablum minallah, itu tadi yang sudah dikatakan bagus ibadahnya, bagus puasanya, tapi satu lagi yang belum dia tunaikan, yaitu hablum minan nas. Maka saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala menjawab tentang pertanyaan ini. Beliau ditanya, bagaimana hukumnya ada orang yang bagus sekali ibadahnya tapi akhlaknya buruk? Persis apa yang ditanyakan oleh ya ibu dari Jawa Timur tadi. Atau sebaliknya ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, dan memang dalam kenyataannya seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang Masya Allah, kalau kita lihat ya kayak orang-orang preman saja, tapi ternyata dia adalah orang yang sangat santun terhadap ya tetangga-tetangganya. Ada juga yang lain ahli ibadah, tapi Allah musta'an, orang akan senantiasa memohon perlindungan darinya. Kalau asalnya kita mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena buruknya akhlaknya, ya, sampai ada orang yang mengatakan a'udzubillahi minka, aku mohon perlindungan kepada Allah darimu. Wal iyadu billah. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga. Semoga seorang suami tidak pernah mengucapkan kepada istrinya a'udzubillahi minki, dan seorang istri semoga tidak pernah mengucapkan a'udzubillahi minka. Itu artinya dia memiliki masalah dalam kehidupan. Kata Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, andaikan orang yang beribadah ini, ya, yang sudah kita akui tadi bagus ibadahnya, andaikan dia berhenti beribadah, maka kemungkinan besar orang ini semakin bertambah buruk akhlaknya. Ya, andaikan orang yang rajin sholat ini, yang dinilai oleh tetangganya, masyarakatnya, orang yang buruk akhlaknya, andaikan dia berhenti beribadah, maka tidak ada lagi yang menjadi rem bagi dia, maka justru lebih hancur lagi akhlaknya. Berarti kalau demikian, seburuk-buruknya akhlak seseorang ketika dia ibadah, masih tetap ada yang menjadi rem untuk tidak menjadi lebih buruk karena adanya ibadah itu. Jadi jangan mengatakan ya tinggalkan saja sholat, tidak usah puasa. Jangan.
Karena andaikan mungkin dia tidak melaksanakan ibadah itu, kalau selama ini dia iri sama tetangganya, dia menipu tetangganya, andaikan mungkin dia tidak sholat, mungkin dia bunuh tetangganya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ada ibadah mahdhah dalam kehidupan ini, tapi muamalahnya dengan orang, Masya Allah. Ya. Semua orang-orang di lorong itu ngaku, Masya Allah, si fulan itu suka sekali nyumbang, suka sekali menolong, ya, suka senyum. Maka Buya Hamka mengatakan, andaikan orang yang bagus akhlaknya ini, dia tambah dengan ibadah mahdhah, maka insya Allah akan lebih bertambah baik lagi akhlaknya, insya Allah. Maka kita saling motivasi, kita saling mengingatkan, kita saling mensupport bahwa tidak ada di antara kita yang memiliki kesempurnaan, karena kesempurnaan itu al-kamalu lillah, kesempurnaan itu milik Allah. Akan tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita ini bisa step by step ya untuk kita menanjak kepada yang lebih baik. Ya, saya teringat dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab itu dari sisi karakter orangnya tegas, ya, bahkan bisa dikatakan mungkin agak kasar. Itu adalah pembawaan, ya. Orang mengatakan dari sononya. Ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, sifat karakter yang seperti itu, yang kasar-kasar itu, sepertinya belum bisa hilang. Maka Umar bin Khattab menyadari betul bahwa saya ini bukan lagi milik diri sendiri. Saya ini bukan lagi milik keluarga sendiri. Tapi ketika saya menjadi seorang pemimpin, itu artinya milik rakyat seluruh kaum muslimin. Mestinya begitu seorang pemimpin. Maka Umar bin Khattab ketika mengetahui ada akhlaknya yang masih belum sempurna seperti itu. Kalau di zaman jahiliyah, oh, jangan coba-coba dengan Umar bin Khattab, ya. Dengan mudah ia ringan tangan menempeleng orang. Dan tidak ada yang berani untuk melawan. Tapi ketika dia tampil sebagai seorang pemimpin, dan di antara hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kata Allah berkaitan dengan Muhammad, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau berlaku kasar Muhammad dan tidak punya akhlak yang baik, lam faddu min hawlik, niscaya rakyatmu itu akan menjauh, akan menggibah, akan memusuhi kamu. Maka itu menunjukkan pemimpin ini harus memperbaiki dan mengintrospeksi diri. Belum selesai jawaban saya tentang Umar tadi. Akhirnya Umar mengatakan, ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku memiliki karakter yang seperti ini, maka berikanlah aku kelembutan ya Allah, karena sesungguhnya aku ini sudah berinteraksi dengan rakyatku setiap saat, yang tentu saja itu membutuhkan kelembutan-kelembutan dari seorang pemimpin. Jadi ada usaha, ya, ada ikhtiar untuk menjadikan diri kita ini menjadi orang yang lebih baik, insya Allah, dari sebuah kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang lebih baik. Wallahu ta'ala.